Rangkaian kegiatan bertajuk Membangun Ekosistem Pengusaha dari embrio UMKM hingga naik kelas melalui program Karya untuk Ibu sebagai pelestari budaya dan Ruang Tumbuh UMKM Perempuan dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 kembali berlanjut di Pendopo Living World Denpasar Minggu 28 Desember 2025. Kegiatan inspiratif ini digelar oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPI Bali, berkolaborasi dengan Pendopo dan SMK Negeri 1 Mas Ubud, serta mendapat dukungan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Republik Indonesia. Acara ini menjadi wadah apresiasi terhadap peran perempuan, sekaligus upaya pelestarian budaya dan penguatan UMKM perempuan di Bali. Melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan organisasi pengusaha, pengelola ruang publik, dunia pendidikan, dan pemerintah pusat, kegiatan ini dirancang untuk menghadirkan ruang ekspresi kreatif yang inklusif dan edukatif bagi masyarakat. Hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPD HIPI Bali Dr. Gungdini Gorde bersama jajaran pengurus DPD HIPI Bali lainnya. Kita di sini juga ada dompet dari daur ulang, katanya betul sekali, dari daur ulang bisa jadi sebagus ini. Rangkaian acara diawali dengan podcast HIPI Bali yang diselenggarakan sebagai ruang diskusi terbuka untuk mengangkat isu pemberdayaan UMKM perempuan serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya. Podcast HIPI Bali menghadirkan narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, yakni Asisten Deputi Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Wilayah 3, Kementerian PPPA RI, Dr. Anda Dewa Ayu Laksmiadi Janapriyati Empar. Kehadiran narasumber dari pemerintah pusat tersebut memberikan perspektif kebijakan sekaligus arah strategis dalam mendorong UMKM perempuan agar semakin berdaya dan berdaya saing. Podcast dipandu oleh Gita Adnyani, alumni SMK Negeri 1 Mas Ubud bersama tim dari SMK Negeri 1 Mas Ubud. Terkait dengan materi podcast, Dr. Dewa Ayu Laksmiadi Janapriyati menjelaskan, pengembangan tanaman kelor memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya perempuan. Kelor merupakan tanaman yang perlu terus dikembangkan karena memiliki peluang yang sangat besar, terutama dalam mendukung upaya ketahanan pangan. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan kelor di tingkat rumah tangga dengan mendorong setiap keluarga menanam minimal 2 hingga 3 pohon kelor. Upaya tersebut dinilai cukup untuk membantu pemenuhan gizi keluarga sekaligus menjadi langkah awal pencegahan stunting dari lingkungan rumah tangga. Selain manfaat gizi, kelor juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Potensi ekonomi tersebut semakin besar apabila kelor dikembangkan menjadi berbagai produk turunan dengan beragam varian. Di Indonesia khususnya di Bali, kelor sangat mudah dibudidayakan dan dikembangbiakkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi pengembangan kelor sebagai komoditas unggulan sangat menjanjikan. Kedepan, ketika produk kelor mampu menembus pasar global, tren masyarakat yang semakin kembali ke alam atau back to nature juga diperkirakan akan memperkuat permintaan terhadap produk herbal dan alami, termasuk kelor. Nah, tentu ini akan menjadi peluang ekonomi yang sangat besar sehingga bisa membantu menambah income bagi masyarakat, terutama bagi perempuan, karena ini diperlukan skill ya. Nah, ketika nanti sudah jadi, nah ini terus harus dilatih, diinovasikan, kemudian variasinya bisa lebih banyak, selanjutnya di packaging. Kalau di packaging ini kan kalau bagus packagingnya ya, karena manusia itu makhluk visual, jadi kalau pertama kali ngelihat udah menarik, nah ini bisa akan didatengin atau diambil lah ya gitu. Nah kemudian mutunya harus terus ditingkatkan, kemudian link atau pasarnya juga harus semakin dikuatkan dan dilebarkan. Kelor itu sangat gampang ya, gampang sekali dikembangbiakkan gitu. Nanti sudah mendunia, sudah global ya. Semua orang akan back to nature, sudah semakin paham bagaimana pengaruh chemical, jadi mereka akan balik lagi menggunakan tanaman herbal yang ada di sekitar kita.
Dr. Dewa Ayu Laksmiadi Jana Priyati juga mengapresiasi peran Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPI Bali dalam mendorong pemberdayaan perempuan, khususnya melalui upaya menaikkan kelas UMKM lokal. Dalam pandangannya, HIPI Bali dinilai sebagai salah satu pemangku kepentingan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif dan berkelanjutan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam pengembangan UMKM, mengingat tantangan pembangunan saat ini tidak memungkinkan lagi untuk bekerja secara parsial dan terpisah. Pengembangan komoditas unggulan seperti kelor menjadi salah satu contoh pentingnya sinergi multipihak. Setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari sektor pertanian yang fokus pada budidaya, akademisi yang berperan dalam riset dan pengembangan, pelaku usaha yang mengolah produk menjadi bernilai tambah, hingga tenaga profesional yang menangani kemasan dan pemasaran. Di sisi lain, pemerintah memiliki peran strategis dalam mendukung akses permodalan agar pengembangan usaha dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Dr. Dewa Ayu Laksmiadi Jana Priyati menilai bahwa penguatan jejaring dan kemitraan akan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar serta mempercepat perputaran ekonomi masyarakat. Sebaliknya, pengembangan yang dilakukan secara sendiri-sendiri dinilai tidak akan menghasilkan pertumbuhan yang signifikan. Kedepan, HIPI Bali diharapkan terus memperkuat perannya sejalan dengan program nasional Astacita khususnya dalam mendukung ketahanan pangan. Sebagai bangsa agraris, nilai-nilai kearifan lokal dan budaya berbasis pertanian dinilai perlu terus dijaga dan dikembangkan melalui peran aktif organisasi pengusaha seperti HIPI Bali, pemberdayaan perempuan, penguatan UMKM, dan pembangunan ekonomi berbasis budaya diharapkan dapat berjalan secara selaras dan berkelanjutan. HIPI kan stakeholder kita, jadi mitra kita. Jadi saya atas nama Kementerian ya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu harus menyambut dan baik hal ini dan mendorong HIPI ini supaya lebih lagi bisa engage. Jadi ada engagement dengan stakeholder yang lainnya sehingga sekarang kan nggak bisa orang kerja sendiri Pak. Nggak bisa kerja sendiri, harus butuh mitra, harus butuh link. Kalau perempuan ini ketika kita pertama kalau kita melihat perempuannya, jadi kita ini di Indonesia ya, satu itu lindungi dulu haknya, gitu ya, lindungi haknya, kemudian berdayakan dia. Ini kan merupakan bisa menambah penghasilan keluarga, sehingga keluarga itu bisa menjadi lebih sejahtera. Di mana kalau perempuan diberikan artinya uang lebih, harusnya sih untuk anak ya. Jadi tingkat pendidikan anak menjadi lebih tinggi. Kalau sudah tingkat pendidikannya lebih tinggi, tentu pengasuhan menjadi lebih baik, sehingga kalau sudah pengasuhan baik dan pendidikan tinggi, nah angka-angka kekerasan, angka-angka pekerja anak maupun pernikahan anak bisa kita kurangin, bisa kita tekan karena mereka sudah punya aktivitas ya. HIPI Bali kita selalu mensupport ya. Jadi dengan programnya Astacita sekarang kan harus ketahanan pangan ini udah bisa HIPI jadi produk-produk lokal. Kemudian jiwa untuk entrepreneur atau wirausaha harus kita dukung. Karena dari situ juga memberikan peluang kepada baik individu maupun kumpulan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan tanaman yang ada di sekitar kita. Ini kan berarti sustain ya, berkesinambungan, pelestarian. Nah, budaya ini yang harus kita terus pelihara. Karena bagaimanapun juga Indonesia itu tadinya adalah budaya kan agraris. Ini nggak boleh kita tinggalkan. Kepala Sekolah SMKN 1 Mas Ubud, Ikomang Purwate SPD MPD, menyambut positif kolaborasi antara HIPI Bali, Pendopo, dan SMKN 1 Mas Ubud yang membuka ruang nyata bagi pengembangan kewirausahaan siswa. Menurutnya, kegiatan kolaboratif tersebut memberikan kesempatan berharga bagi sekolah untuk menampilkan produk-produk hasil karya siswa, khususnya di bidang produk kreatif dan kewirausahaan. Melalui kegiatan ini, karya siswa dapat diperkenalkan langsung kepada masyarakat luas, sekaligus menjadi ajang pembuktian hasil pembinaan kewirausahaan yang selama ini dijalankan di lingkungan sekolah.
Ia menjelaskan bahwa siswa SMKN 1 Mas Ubud memang mendapatkan pembinaan khusus dalam bidang kewirausahaan, termasuk pendampingan dari HIPI Bali. Selain pembinaan eksternal, sekolah juga memberikan berbagai pembelajaran khusus mulai dari pemahaman proses bisnis, pengolahan produk hingga analisis kelayakan produk. Kegiatan ini dinilai menjadi tonggak penting bagi sekolah untuk semakin serius mengembangkan kewirausahaan siswa secara berkelanjutan. Terkait keberlanjutan program, sekolah menargetkan pada tahun 2026 setidaknya terbentuk 10 tim atau kelompok usaha siswa yang telah memiliki nomor induk berusaha NIB. Saat ini sebanyak 5 tim usaha siswa telah terdaftar di sistem online single submission OSS sehingga telah mengantongi NIB dan izin edar untuk produk yang dikembangkan. Target tersebut diharapkan terus meningkat hingga mencapai 15 tim. Kedepan, sinergi dengan HIPI Bali akan terus diperkuat, termasuk melalui pengembangan jenis usaha siswa. Jika selama ini siswa lebih banyak bergerak di sektor produk, sekolah mulai mengarahkan pengembangan kewirausahaan ke sektor jasa. Kegiatan ini, kerjasama HIPI dan Pendopo, telah memberikan kesempatan yang luar biasa kepada kami di SMK Negeri 1 Mas Ubud, di mana kami dapat menunjukkan pertama produk hasil karya siswa, terutama untuk produk kreatif dan kewirausahaan, dan kebetulan mereka memang dibina khusus oleh HIPI, dan kita juga berikan beberapa treatment, pembelajaran khusus bagaimana tentang bisnis proses, kemudian pengolahan produk, kemudian analisis produk, dan kali ini kami berkesempatan untuk lebih memperkenalkan kepada masyarakat. Jadi kami sangat bersyukur sekali, dan ini menjadi salah satu tonggak bagi kami untuk lebih menseriusi, terutama dari sisi kewirausahaan siswa. Sinergi dengan HIPI Bali ini akan kami tingkatkan. Baru saja kami berdiskusi mengenai jenis usahanya, karena selama ini kan bermain di produk, kemungkinan besar kami akan mengarah ke layanan jasa, salah satunya mengenai penyediaan website, pengelolaan sosial media, ataupun beberapa software-software yang bisa dikembangkan oleh siswa-siswi kami. Sementara itu, bidang perdagangan, perindustrian, dan UMKM DPD HIPI Provinsi Bali, Insinyur Hajah Nimigula menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendukung serta menyediakan sarana dan media bagi para pelaku UMKM agar dapat berkreasi dan mempromosikan produknya secara lebih luas. Melalui kegiatan ini, pelaku UMKM didorong untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan semangat entrepreneurship yang diharapkan dapat berkembang secara berkelanjutan. Penguatan internal UMKM dinilai menjadi fokus penting dalam menopang sekaligus memperkuat sendi-sendi perekonomian Bali di tengah dinamika dan tantangan ekonomi saat ini. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pendopo atas dukungan serta kerjasama yang telah terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Sinergi antara organisasi pengusaha dan pengelola ruang publik diharapkan dapat terus berlanjut melalui kegiatan serupa di masa mendatang. Pertama-tama kami ucapkan matur suwun terima kasih kepada Ibu Ketua HIPI DPD Bali, Ibu Dr. Bunda, dan juga Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Mas Ubud beserta jajaran para guru dan juga anak-anak siswa, serta berterima kasih support yang luar biasa dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sehingga hari ini adalah Hari Karya Ibu yang menindaklanjuti rangkaian sejak tanggal 22 kemarin dan akan berakhir tanggal 31 nanti, di mana sumber UMKM dari seluruh bidang kita tampilkan untuk mendukung dan memberikan sarana media berpotensi, berkreasi, dan berpromosi, sehingga menciptakan entrepreneur dan kewirausahaan yang kita inginkan. Sebagian ekonomi yang terbentuk melalui dari internal UMKM berharap akan mendukung sendi-sendi ekonomi di Bali. Dan terima kasih buat Pendopo yang telah memberikan ruang dan kerjasama. Semoga kegiatan ini akan berlanjut. Selamat berkreativitas dan selamat berkeliling dan selamat bersharing dan sukses buat kita semua.
Bidang organisasi DPD HIPI Bali, Gungmas, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan inspiratif bertajuk Karya untuk Ibu yang digelar HIPI Bali bekerjasama dengan Pendopo dan SMK Negeri 1 Mas Ubud di Pendopo Living World Denpasar. Dalam kegiatan tersebut sebanyak 19 UMKM binaan HIPI Bali yang telah melalui proses kurasi ditampilkan dan dipamerkan kepada publik. Menurutnya, hal ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi organisasi karena UMKM lokal binaan HIPI Bali dapat hadir dan menampilkan produknya di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Denpasar. Kehadiran UMKM binaan di lingkungan mall dinilai memberikan pengalaman dan kepercayaan diri yang tinggi bagi para pelaku usaha. Penempatan area display UMKM yang berada di bagian depan dinilai sangat strategis karena langsung terlihat oleh pengunjung. Lokasi tersebut memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperkenalkan produk secara langsung kepada masyarakat luas, sekaligus meningkatkan eksposur dan daya tarik produk lokal. Kolaborasi antara HIPI Bali, Pendopo, dan berbagai pihak terkait juga dinilai sebagai bentuk komitmen dalam memperjuangkan UMKM lokal agar mampu bersaing dengan produk non-lokal. Kedepan, HIPI Bali berharap UMKM binaan, khususnya 19 UMKM yang terlibat dalam kegiatan ini, dapat terus berkembang, semakin maju, dan semakin bersemangat dalam meningkatkan kualitas produk serta daya saing. Jadi kami selaku pengurus DPD HIPI Bali merasa sangat bangga sekali bisa menghadirkan UMKM yang memang sudah terpilih, yang dalam jumlah yang cukup besar juga ya, masih sudah diakui bisa masuk salah satu mall terbesar di Denpasar. Jadi ini juga merupakan kesempatan yang bagus ya, jadi kolaborasi yang sangat bagus, perjuangan dari HIPI bagaimana kita bisa bersaing dengan produk-produk yang notabene bukan lokal ya, UMKM kita, jadi bisa ditempatkan di tempat yang VIP lah, yang kita bilang bersaing dengan produk luar. Semoga UMKM Bali khususnya dalam keanggotaan HIPI Bali ya, jadi lebih maju, lebih bersemangat di tahun 2026 kita lebih bisa berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada, khususnya supermarket atau yang berbrand nasional. Otomatis mereka akan lihat karena menarik gitu. Jadi ya dari sana kita tahu bahwa ini sangat bagus, kreatif. Mau beli yang mana ini? Yang belum berarti masih ada waktu ya. Jelas anak-anak muda, cowok cewek semua pintar-pintar ya, sukses semua ya, sudah bisa membuat semacam ini dan tempat yang hemat lah ya, betul. Dan banyak juga pengunjung ya. Para pelaku UMKM binaan HIPI Bali yang lulus kurasi di Pendopo Living World menyampaikan apresiasi kepada HIPI Bali dan Pendopo atas kesempatan yang diberikan untuk berkembang serta memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas. Salah satunya adalah Niluh Putu Kasiani dari tim Jelani Brown Siam. Ia mewakili timnya mengucapkan terima kasih kepada HIPI Bali atas pembinaan yang telah diberikan sehingga mereka berhasil lolos kurasi di Pendopo Living World Denpasar. Apresiasi juga disampaikan kepada pihak Pendopo yang telah menyediakan ruang berkreasi sehingga produk yang ditawarkan dapat dikenal lebih luas oleh masyarakat. Pada hari ini tanggal 28 Desember 2025 kami sedang berada di Pendopo Living World. Pada saat ini kami sedang melakukan pameran. Saya melakukan perwakilan dari SMK Negeri 1 Mas Ubud yang lolos dari 19 UMKM yang ada di Bali untuk mengikuti orasi di HIPI Bali. Kan kami lolos untuk mengikuti pameran di Pendopo. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada HIPI Bali sudah membimbing kami dan menggandeng kami untuk bisa hadir di sini sekarang di Pendopo Living World tentunya. Dan terima kasih juga untuk Pendopo Living World sudah memberikan tempat untuk kami berkreasi di sini untuk kita dikenal oleh banyak-banyak orang di sini dan tentunya terima kasih banyak. Hal senada juga disampaikan oleh Lindawati dari UMKM Ikebana Handicraft yang mengaku sejak bergabung dengan HIPI Bali telah menerima berbagai bimbingan dan pelatihan. Hasilnya, produk-produk Ikebana Handicraft berhasil lolos kurasi di Pendopo Living World Denpasar.
Masuk HIPI, saya dikenalkan oleh teman saya. Nah, sangat bagus sekali dukungannya. Dan nanti kalau pelatihan, saya akan didukung juga untuk sekolah-sekolah dan untuk masyarakat dan untuk mahasiswa. Dan untuk ibu-ibu juga Banjar-Banjar. Nah, di bimbingan HIPI ini kita mengadakan ya bergaul terus merakut untuk pelatihan-pelatihan seluruh Bali. Gimana cewek? Coba aja pasti enggak. Nuansa seni dan budaya Bali semakin terasa melalui berbagai penampilan seperti tari cendrawasih yang dibawakan Lina Septiani dan Melinda Rahayu, vokal solo oleh Cinta Ari Utami, serta penampilan Bondres dari Aksamayang Bondres. Acara kemudian ditutup manis dengan penampilan band akustik dari Staffa Band. Ragam pertunjukan seni tersebut sukses menarik perhatian pengunjung Living World Denpasar. Bahkan wisatawan mancanegara turut ikut ngibing dalam pertunjukan joget.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HIPI Bali Dr. Gongtini Gorde turut memborong berbagai produk UMKM lokal yang ditampilkan. Tindakan ini menjadi bukti nyata bahwa HIPI Bali tidak hanya berperan dalam membimbing dan membina para pelaku UMKM, tetapi juga memberikan dukungan langsung dengan membeli dan mempromosikan produk-produk lokal. Komitmen tersebut sekaligus menegaskan keberpihakan HIPI Bali dalam mendorong UMKM agar terus tumbuh, naik kelas, dan semakin percaya diri bersaing di pasar yang lebih luas. Rangkaian kegiatan Karya untuk Ibu tidak hanya menjadi perayaan Hari Ibu ke-97, tetapi juga menegaskan komitmen bersama dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis budaya. Melalui sinergi antara HIPI Bali, Pendopo, SMKN 1 Mas Ubud, pemerintah, serta para pelaku UMKM, kegiatan ini menghadirkan ruang nyata bagi perempuan dan generasi muda untuk tumbuh, berkreasi, dan meningkatkan nilai ekonomi produk lokal Bali. Kedepan, kolaborasi lintas sektor semacam ini diharapkan terus berlanjut dan diperluas sehingga UMKM perempuan tidak hanya bertahan, tetapi mampu naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas. Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. Perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045. Pribumi berkarya, Indonesia Jaya. SMK Negeri 1 Mas Ubud, kompeten, inovatif, siap kerja. Pendopo, Bali 1 mengabarkan.